Siang, Ibu, kami kelompok 10 Maung pada kali ini akan mempresentasikan laporan UTS kami untuk UAS kami. Di sini kelompok kami terbagi dari 4 anggota. Yang pertama ada saya, Christian Giovanni Andres, Bu, dengan NIM 244-101-0006. dan saya sendiri, Frederick Rikelontan, dengan NIM 244-1010-0022. Lalu ada saya, Bu, Bagus Murti Sandika dengan NIM 2441010039. Dengan saya Eka Chandra Sukarti dengan NIM 24410-1059. Di sini untuk pembagian tugasnya saya sendiri, jangan, nggak usah dah. Kita kata aja nanti. Daftar isi. Oke, untuk identifikasi UMKM-nya, latar belakangnya di era digitalisasi ini, efisiensi operasional menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah seperti BBQ Hone ini. Jadi UMKM BBQ Hone ini bergerak di bidang kuliner home service, yang saat ini masih menghadapi beberapa tantangan yang kami analisis, karena pada garis besarnya itu mereka masih ketergantungan dengan proses yang manual. Untuk profilnya nama usahanya BBQ Hone. Konsep bisnisnya seperti penyedia paket barbecue lengkap siap saji untuk weekend suatu keluarga. Lokasinya, alamatnya di Jalan Tangerang. Terus struktur organisasinya yang kami lihat di sini, mereka memiliki struktur yang cukup minimalis yang terdiri dari owner sebagai manajemen utama, admin media sosial dan sales, kemudian bagian operasional dan packing, serta bagian pengiriman. Nah, untuk tujuan implementasi ERP di sini itu kami menargetkan peran Odo itu dapat menganalisis dan mengintegrasikan alur bisnis mulai dari pemesanan sampai ke uh, pengadangan barang hingga pengelolaan gudang dalam satu database. Terus juga menghilangkan silo data antar bagian agar pemilik dapat memantau performa bisnis secara real time. Dan yang terakhir kemudian meningkatkan kualitas layanan melalui standarisasi pencatatan dan monitoring stok yang akurat. Untuk bagian bab 2 akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Echan. Izin melanjutkan Ibu untuk yang bab 2 analisis bisnis dan identifikasi masalah. Untuk yang pertama analisis kondisi atau operasional existing. Berdasarkan observasi langsung di lapangan terhadap operasional Bakuliboom, ditemukan beberapa kondisi kerja saat ini yang menjadi dasar kebutuhan digitalisasi. Penyimpanan bahan baku seperti daging disimpan dalam freezer terpisah, sementara sayur dan saus menggunakan wadah khusus. Meskipun terorganisir, sistem pencatatan stok belum dilakukan secara digital. Yang kedua, area packing, proses pengasihan bahan baku dilakukan secara manual oleh tim operasional di meja kerja khusus yang dilengkapi meja dan alat pengemasan. Itu yang ketiga, prosedur pengecekan alat sebelum dikirim compatible hanya dicek secara visual dan dinyalakan dalam durasi singkat tanpa menggunakan checklist terstandarisasi. Yang keempat, logistik dan pengiriman. Kurir internal menggunakan kendaraan roda 2 dengan box pengiriman, di mana peralatan yang sering ditumpuk tanpa pelindung khusus yang beresiko menyebabkan kerusakan selama perjalanan. Yang terakhir, administrasi dan pencatatan. Seluruh aktivitas mulai dari penulisan nota, pesanan, memantau stok, hingga laporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan ingatan. Untuk yang kedua, identifikasi masalah utama. Terdapat dua kendala utama menghambat efektivitas operasional berbagai home sebagaimana teridentifikasi dari hasil wawancara. Yang pertama, kontrol kualitas
quality control. Sering terjadi multifungsi kompor portable saat berada di tangan pelanggan meskipun telah dicek sebelum berangkat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam prosedur pengecekan atau kerusakan akibat mobilisasi yang tidak aman. Yang kedua, masalah rantai pasokan. Ditemukan praktik kurang jujur dari supplier daging di mana kualitas fisik daging di dalam kemasan tidak memenuhi standar, tidak full daging dibandingkan tampilan luarnya. Masalah ini terdampak langsung pada kenaikan biaya produksi dan potensi menurunnya kepuasan pelanggan. Untuk yang ketiga, diagram alur bisnis. Pertama, pemesanan melalui pelanggan via Instagram atau TikTok lewat admin sales. Yang untuk tahapan kedua, pembuatan nota manual lewat admin sales. Dan tahapan ketiga, cek kesediaan stok melalui sales dan owner. Dan akan mengecek pengadaan stok balik ke supplier yang dicek oleh kurir dan oleh kulir. Dan tahapan keempat, evaluasi kualitas bahan dicek sendiri oleh owner. Untuk tahapan kelima, persiapan dan packing dicek secara operasional. Dan yang tahapan untuk alat dan kelolosan perbaiki atau ganti servis ulang. Untuk yang tahapan keenam, pengiriman dikirim oleh kurir secara langsung ke pelanggan. Tahapan ketujuh, pelanggan menggunakan paket belum di rumah pelanggan. Tahapan ke-8, pengembalian alat sewa, kompor, peralatan kembali ke premium melalui kurir. Dan untuk tahapan yang ketiga, investasi alat dan pengecekan ulang sebelum disewa kembali oleh owner. Nah, yang keempat, rekomendasi solusi sistem. Berdasarkan analisis di rekomendasi migrasi dari pencatatan manual ke sistem digital menggunakan Odoo ERP, gunakan mengintegrasikan modul sales, inventory dan accounting. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan, standarisasi kunci alat melalui checklist sistem, serta evaluasi supplier berbasis data histori pembelian. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan matriks peran dan akses pengguna. Yang pertama dari Christian Giovanni sebagai akuntan dan atau admin. Yang pertama untuk akses dari CRM-nya yaitu no access. Lalu untuk salesnya dia sebagai user. Lalu untuk manufakturnya dia no access. Dan untuk purchase dia sebagai user, view bills only. Lalu untuk inventory-nya aksesnya dia no access. Dan untuk employees dan attendance HR dia sebagai user, tapi hanya untuk melihat. Dan untuk accounting-nya dia sebagai manager atau administrator. Lalu untuk Frederick Ricky sebagai CRM dan HR officer. Untuk akses CRM-nya dia sebagai manager atau administrator. Lalu untuk sales-nya dia sebagai user, on documents only. Dia hanya bisa untuk melihat dokumen. Lalu untuk manufacturing-nya dia no access. Untuk purchasing-nya juga no access. Dan inventory-nya juga no access. Untuk employees dan attendance HR-nya dia sebagai manager atau administrator. Dan untuk accounting-nya dia no access. Lalu untuk Eka Chandra Sukardi dia sebagai sales and warehouse. Untuk aksesnya CRM-nya dia sebagai user, hanya untuk melihat dokumen aja. Untuk sales-nya dia sebagai manager atau administrator. Untuk manufacturing-nya dia sebagai user, check stock only, jadi dia hanya bisa mengecek stoknya aja. Dan untuk purchase dia no access. Untuk inventory-nya dia sebagai manager, delivery dan receipt. Untuk employees dan admin HR-nya dia sebagai user,
attendance only. Lalu untuk accountingnya dia no access. Dan yang terakhir Bagus Putri Sandika, dia sebagai purchasing dan production. Untuk akses CRM-nya dia no access. Lalu salesnya juga no access. Untuk manufacturing-nya dia sebagai manager atau administrator. Lalu untuk inventory-nya dia sebagai user untuk internal transfer. Lalu untuk employees dan attendance HR juga dia sebagai user as only. Dan untuk accounting-nya dia tidak memiliki akses. Oke, terima kasih. Di sini saya sebagai Frederick Ricky Lontaan, manajer administrator. Di sini kita langsung masuk ke dalam workflow kodenya. Jadi di sini setelah saya mendapatkan pesanan via WhatsApp atau IG, saya langsung melakukan pencatatan atau create opportunity di dalam modul CRM seperti dijelaskan Mas Bagus tadi. Saya akan membuat di sini namanya Bu Bira. Oke, membuat opportunity Bu Bira, terus memasukkan ya sekitar dan saya langsung mengklik add dan simpan. Nah, setelah sampai di tahap ini akan langsung dieksekusi oleh bagian sales, yaitu Mas Chan. Oke, izin melanjutkan. Untuk yang pertama kita klik new dulu, dan tadi yang diputarkan oleh manajemen yang dilakukan oleh Patrick, kita cari nama Bu Bira, dan Bu Bira pesan anggap premium pakai premium, terus dengan quantity 5. Setelah itu baru saya konfirmasi apakah ini merah. Ternyata merah, teman-teman. Ya enggak, Jadi emang nggak bisa sengaja, Cok. lebih. Oh, Emang sengaja. emang Ada nggak datanya Mas, disengaja. katanya Mas. Emang Ya sengaja, kan Cok, emang biar emang bener kalau saya bilang kan ini merah, berarti stok di gudang masih Kurang. kurang atau kayak lebih atau gitulah. Setelah itu kalau baru gitu klik konfirmasi. Kalau nggak gitu kita cek dulu stoknya di gudang. kalau gitu ulang dari sales berarti. Cancel. Ya. Nah, klik new. Dari dashboard nggak sih? Dashboard. Oh, dashboard ya, dashboard. Kita klik Nah, sales dulu, terus kita klik new, kita pilih customer Bu Bira, dan Bina. kita pesen premium dengan pesan 2. Apakah merah? Tidak merah, teman-teman. Setelah itu kita konfirmasi dan menjadi sales order, dan setelah ini dilanjutkan teman saya oleh Bagus Murti Sandika. Silakan Mas Bagus. Oke, bentar. Bentar ya. Bentar. Oke, tugas saya sekarang ya ini yang pertama kita ke manufacturing dulu. Ya. Lalu kita ke operasian manage order. Lalu kita buat baru ya untuk manufacturing ordernya. Lalu kita pilih tadi apa Mas Chan? Premium beef yang dimasukkan oleh Eka Chandra. Yang mana ini? Yang atas atau Yang yang bawah atas ini? ya, yang itu, yang Ini. atas, ya, yang itu. Ini. Ya. Oke. Nah, dan di sini
Untuk tulisan available ini stoknya tersedia. Bagaimana sih kalau misalnya kita mau cara menambahkan stok sebelumnya? Nah, yang pertama, misalnya ya Bu, kalau stoknya nggak ada gitu, misalnya not not available, kita cara menambahkan stoknya itu di sini Bu. Kita masuk ke purchase, lalu kita buat new. Misalnya kita tadi yang kurang, misalnya yang di daging ini buat vendornya, kita mau nambahkan apa harus jelas ya vendornya Bu. Kan nggak mungkin juga kan nambahkan daging tapi vendornya sayur. Kita yang pertama mau menambahkan misalnya apa ya, premium beef lagi lah. Kita mau menambahkan kuantitinya 5 mungkin. Setelah ditambah kita cek dulu apakah ada yang kurang. Oke, jika sudah kita akan confirm order. Nah, setelah confirm order maka stok otomatis akan bertambah. Oke, setelah itu kita balik lagi ke manufacturing lagi Bu, yang pakai tadi. Nah, begitu sih Bu cara menambahkan stok dari produk ini kalau misalnya ini not available. Dan ketika saya sudah sesuai dari manufacturing ordernya, kita klik confirm Bu. Dia maka otomatis akan ke sorry. Oh, masih belum Bu, ini harus di start dulu ya Rick ya. Iya, benar. Oke, setelah ini untuk konfirmasi aja sih Bu. Tahapan konfirmasi dulu. Ketika sudah sesuai, apa ada yang mungkin mau diedit, mau menambahkan line atau katalog, boleh. Setelah sudah sesuai, kita akan start. Dan oke, ini maka ini masih in progress. Berarti kita ke pencet produk A. Nah, ini sudah terbuat manufacturing ordernya. Udah kan? Dan akan dilanjutkan sama Mas Jan di bagian inventory. Oke, izin melanjutkan untuk yang inventory tadi dari Mas Bagus Murti Sandika. Kita kembali dulu ke dashboard, kita ke inventory, dan kita masuk ke risk space, dan klik yang ini, dan kita cek di sini, dan kita klik validated, lalu kita klik, dan done. Dan ini bahkan langsung menambah di quantity. Kita cek di produk. Tadi apa anunya lupa juga aku Bang. Spare daging premium beef, kita cek Premium beef. bertambah menjadi 208 teman-teman. Oke, izin melanjutkan dari Bagus tadi untuk mengerjakan stok produk. Untuk melanjutkan pembayaran dengan caranya itu melalui sales. Kita bisa ke order. Ya, di sini sudah terdapat quotation yang sudah dibuat teman saya tadi. Teman saya Frederick ini. Ya, selanjutnya kita tinggal membuat invoice-nya, tekan tombol ini. Nah, untuk pembayarannya untuk jenisnya kita bisa membayar regular invoice. Nah, ini kita tekan konfirmasi saja. Kita konfirmasi dulu dengan pembeli. Ini produk yang dibeli. Jika sudah, kita tekan confirm.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembayarannya. Saya tekan tombol P. Nah, ini adalah jenis pembayaran yang dipilih ya. Ada cash sama bank. Nah, kita milih Pakai bank. QRIS bisa nggak? Iya, kenapa? Bisa kuris, Kenapa? Bang, bisa kuris, Bang. Oh, Bisa bisa kuris, Bang. QRIS. Oh, mohon maaf ya, Oh belum ya, bisa Mas, ya. siap, siap. Kita belum Oh menambahkan ya, ya, fitur ya, Mas, QRIS ya, Mas. di usaha kami. Mohon maaf. Ya, kita Ya, create mau payment. dilanjutkan lagi, Mas? Nah, untuk ngecek paymentnya kita bisa ngecek di sini, cek them. Nah, ini paymentnya tinggal divalidasi ya. Jika udah masuk, kita validasi paymentnya. Lalu kita bisa balik ke Untuk rekan saya sabar, mungkin sedang ada kendala jaringan di sini. maaf Bu, sedang nge-lag di sini Bu. Nah, ini sudah selesai Bu. Ini berarti order sudah terbuat dan sudah diterima oleh pembeli. Ini adalah bagian pengantaran ya. Ini kalau udah dibayar, maka pesanan kita akan diantarkan ke Bu Bira ini. Validate. Nah, ini di sini transfer sudah di-create. Statusnya sudah done dan selesai berarti. Lancar kan teman-teman? Ya, Ya, lancar cukup. kok, teman-teman. Cukup. Apakah bisa diperlihatkan laba ruginya? Maaf agak sedikit nge-lag di sini. Untuk melihat proses Ya, laba Mas, rugi, kita bisa dapat lihat apa dari ya, Mas ya? modul Reviewnya udah accounting. dibayar apa belum, Mas? Nah, kita bisa lihat di reporting, profit and loss. Nah, ini di sini kita bisa milih tanggal ya, mau bulan apa atau per quarter tahun atau setahun, atau kita mau custom date dari seminggu atau 2 minggu, kita bisa milih di sini. Untuk tanggal saya pilih adalah hari ini tanggal 7, tanggal 8 bulan 7 2026. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini total revenue yang sudah terjadi ya di hari ini. Ada pembelian dari Ibu Tias sebanyak 150.000, 150 juta, dan Ibu Wira 300.000 dengan total 150 juta 450. Ya, mungkin sekian dari saya, bisa kembali ke Bapak Frederick. Di sini kita langsung bisa mengambil kesimpulan atau rekomendasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis, konfigurasi simulasi, implementasi sistem odol ini pada UMKM BBQ Home dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.
Yaitu yang pertama, integrasi sebagai solusi. Jadi implementasi modul sales, inventory, dan lain-lain itu telah berhasil menghilangkan batasan informasi, silo data atau data miskomunikasi antar bagian. Terus yang kedua, peningkatan kontrol internal, yaitu melalui konfigurasi hak akses yang spesifik seperti tadi, kayak owner, admin, dan lain-lain. Ini memiliki kendali keamanan data yang lebih baik, akuntabilitas kerja yang lebih jelas bagi setiap personel. Terus yang ketiga, efisiensi operasional. Di sini digitalisasi nota pesanan dan otomatisasi pembaruan stok terbukti meminimalisir resiko human error sebagai kesalahan penulisan atau data yang hilang, serta mempercepat waktu respon layanan pelanggan. Terus yang terakhir adalah mitigasi masalah rantai pasok. Pengguna modul Porsche itu memungkinkan mendokumentasikan performa supplier secara historis. Jadi sehingga masalah inkonsistensi kualitas daging yang terjadi dapat diatasi melalui evaluasi berbasis data, bukan sekedar asumsi aja. Dan kemudian setelah kesimpulan tadi, kami memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih lanjut guna mendukung keberlanjutan bisnis BBQ Hone. Tim rekomendasikan yang pertama ya tadi aktivitas modul accounting, terus standarisasi quality control itu seperti pengembangan fitur checklist atau modul maintenance dalam ODO. Terus pelatihan SDM berkelanjutan. Sekiranya segitu presentasi UTS untuk UAS kami. Mohon maaf Bu kalau misalnya banyak yang kurangnya karena memang banyak yang kurangnya. Tapi kami berusaha untuk belajar sedikit banyak kami belajar Bu. Sekian, terima kasih.